Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang riwayat alamiah penyakit kanker payudara, Natural History of Breast Cancer. Nah, riwayat alamiah penyakit kanker payudara yang pertama itu ada tahap prepatogenesis. Tahap prepatogenesis kanker payudara terjadi ketika seseorang memiliki faktor-faktor risiko kanker payudara. Nah, beberapa faktor risiko kanker payudara adalah yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga tingkat kemakmuran atau kekayaan, yang keempat riwayat keluarga, yang kelima hormon, dan keenam karsinogen. Yang kedua ada tahap presimptomatis. Tahap presimptomatis kanker payudara terjadi pada saat karsinogenesis. Karsinogenesis adalah mekanisme di mana bahan karsinogen menyebabkan terjadinya kanker. Ada 3 tahap dalam proses karsinogenesis, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Kemudian yang ketiga itu ada tahap klinis. Nah, tahap klinis terbagi menjadi 4. Yang pertama masa inkubasi. Nah, di mana masa inkubasi ini lamanya masa inkubasi kanker payudara yaitu sekitar 10-15 tahun atau lebih. Nah, kemudian yang kedua tahap penyakit dini. Tahap penyakit dini munculnya gejala-gejala klinis kanker payudara. Terkadang meskipun wanita di tubuhnya telah tumbuh kanker, dia tidak merasakan gejala apapun. Gejala permulaan kanker payudara sering tidak disadari atau dirasakan. Kemudian yang ketiga itu tahap penyakit lanjut. Tahap penyakit lanjut pada tahap ini dikenal stadium kanker payudara. Stadium penyakit kanker adalah suatu keadaan dari hasil penelitian dokter saat mendiagnosis suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya. Sudah sejauh manakah tingkat penyebaran kanker tersebut baik ke organ atau jaringan sekitar maupun penyebaran ke tempat lain. Nah, stadium 0. Pada stadium ini, kanker digambarkan pada kondisi non-invasif. Tidak ada bukti sel-sel kanker atau sel abnormal non-kanker keluar dari bagian payudara, dan tidak ada bukti sel kanker atau sel abnormal non-kanker melalui atau menyerang jaringan lain. Stadium ini sering tersebut karsinoma institusi. Kemudian stadium pertama. Pada stadium ini sudah memasuki kondisi invasif. Stadium ini dibagi menjadi 2 yaitu stadium 1A dan stadium 1B. Pada stadium 1A, benjolan kanker tidak melebihi dari 2 cm dan tidak menyebar keluar dari payudara. Kemudian ada stadium 2. Stadium 2 ini dibagi menjadi 2 yaitu stadium 2A dan stadium 2B. Sama seperti dengan stadium pertama tadi. Pada stadium 2A ada 3 kemungkinan yaitu pertama tidak adanya tumor di daerah payudara tetapi kanker dengan ukuran lebih dari 2 mm ditemukan di 1-3 kekelenjar getah bening yang berbeda di bawah lengan kekelenjar getah bening aksila atau di kekelenjar getah bening di daerah tulang dada. Kemudian ada stadium 3. Stadium ini dibagi menjadi 3 yaitu stadium 3A, 3B, dan 3C. Stadium 3 berdasarkan data dari DexPEC 87% kanker payudara ditemukan pada stadium ini. Benjolan kanker sudah berukuran lebih dari 5 cm dan sudah menyebar ke kelenjar limfa, disertai perlengketan satu sama lain atau perlengketan ke struktur lainnya. Kemudian ada stadium 4. Sel-sel kanker sudah mulai menyerang bagian tubuh lainnya seperti tulang, paru-paru, hati, otak, kulit, kelenjar limfa yang ada di dalam batang leher. Tindakan yang harus dilakukan adalah pengangkatan payudara. Selain itu, terdapat klasifikasi stadium kanker payudara berdasarkan rekomendasi. Yang kemudian dari tahap klinis ada tahap penyakit akhir. Tahap penyakit akhir ini kelangsungan hidup pasien kanker payudara dipengaruhi oleh banyak hal seperti karakteristik tumor, status kesehatan.
Nah, selanjutnya berikut beberapa gejala ataupun tanda-tanda kanker payudara. Antara lain yang pertama, ada benjolan yang keras di payudara. Bentuk umumnya berupa benjolan yang tidak nyeri pada payudara. Nah, yang kedua ada perubahan pada kulit payudara di antara berkerut, iritasi seperti kulit jeruk. Nah, yang ketiga adanya benjolan-benjolan kecil. Yang keempat, ada luka di payudara yang sulit sembuh. Yang kelima, payudara terasa panas, memerah dan bengkak, terasa sakit atau nyeri. Bisa juga ini bukan sakit karena kanker, tetapi tetap harus diwaspadai. Nah, kemudian yang keenam, terasa sangat gatal di daerah sekitar puting. Yang ketujuh, benjolan yang keras itu tidak bergerak, terfiksasi, dan biasanya pada awal tidak terasa sakit. Nah, yang terakhir itu apabila benjolan itu kanker, awalnya biasanya hanya pada satu payudara. Kemudian, ada kanker payudara lanjut sangat mudah dikenali dengan mengetahui kriteria operabilitas, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat edema luas pada kulit payudara, lebih 1 atau 3 luas kulit payudara atau sepertiga. Kemudian yang kedua adanya nodul satelit pada kulit payudara. Yang ketiga kanker payudara jenis mastitis carcinomatosa. Yang keempat terdapat model parasternal dan nodal supraklavikula. Yang keenam adanya edema lengan dan metastase jauh. Yang terakhir itu ada serta terdapat 2 dari tanda-tanda lokali advance.